visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan selalu kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Robi sohri sodri wa yasirli amri wa mulukdatan lisan. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah yang diwakilkan oleh Ibu Kaikarweti MPD. Pada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya aturkan selamat datang kepada Ibu Jinggin selaku pengajar praktik angkatan 6 yang saat ini mengunjungi CGP dari Sekolah Subang, yaitu Ibu Cini, dan ibu-ibu guru yang saya hormati yang akan menjadi rekan kerja Ibu Tini yang akan berdiskusi tentang visi. Visi barangkali adalah sesuatu harapan yang dicanangkan, yang diistirahatkan dalam suatu keputusan bersama untuk dilaksanakan atau dicapai dalam penerapan sekolah. Barangkali seperti itu tentang hal yang berkaitan. Senang sekali berada di sini, Ibu, bisa dengan resmi seperti ini. Iya, jadi saya datang ke sini menjalankan salah satu tugas saya dan mungkin tugas CGP juga, tugasnya yang tinggi untuk memimpin sebuah diskusi visi tentang visi itu cita-cita ya. Cita-cita bagi kita di masa depan itu mau seperti apa gitu ya. Jadi nanti silakan didiskusikan, nanti mungkin sendiri yang akan memimpin diskusinya. Saya nanti akan memantau saja ya. Cuma mungkin di sini ada yang perlu diluruskan bahwa kita bukan berarti mau merubah visi yang sudah ada ya Bapak ya, atau mau merombaknya di tengah jalan, tidak. Tetapi ini hanya sekedar penjauhan dari apa yang sudah dipelajari oleh BTV selama menjalani CGP, pendidikan CGP-nya gitu. Jadi kemarin di modul 1.3 atau berapa ya visi itu? 1.3 ya. Di modul 1.3 BTV sudah menjalankan pembelajaran tentang beralih kepada saya pribadi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara ini, saya akan mengadakan, tentunya Ibu sudah melewati rangkaian kegiatan yang cukup panjang pada hari ini. Sebelumnya saya ingin melakukan ice breaking. Mohon perhatikan, dengarkan, simak bersama-sama. Bismillah. Tarik nafas perlahan, hembuskan pelan-pelan. Tarik nafas panjang pelan-pelan, hembuskan. Kemudian tarik nafas perlahan, hembuskan lagi. Sekarang mari kita rasakan ketenangan dalam tubuh. Rasakan setiap aliran darah yang mengalir. Pejamkan mata perlahan, lalu buang semua secara perlahan. Hilangkan semua rasa lelah. Hilangkan semua ketegangan dalam tubuh. Hilangkan semua kepenatan. Hilangkan semua beban pikiran. Mari kita lepaskan. Biarkan semuanya diserap oleh alam. Seperti tanah yang menyerap
menyerap air hujan. Biarkan tubuh ini beristirahat, rileks, serilek-rileknya untuk mendiskusikan visi cita-cita warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Di sini, sebelum melaksanakan kegiatan ini, saya akan menyebarkan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan, yang mana di sini ada beberapa pertanyaan, ada kalimat rumpang cita-cita untuk murid kita di masa yang akan datang, dan ibu bapak diminta untuk mengisinya. Kita memimpikan murid yang seperti apa? Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah. Terus yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa yang pertanyaan yang kelima, kita warga sekolah ini yakin untuk melaksanakan apa? Yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa mungkin seperti itu Bu pertanyaannya. Tapi tidak sepaham ya. sebelum ini masih semangat semuanya? Alhamdulillah. Begini ya, sebelum kita membahas kalimat rumpang yang telah diisi oleh Bapak Ibu, saya ingin mencoba, masih seriuskah atau enggak, masih konsep atau enggaknya? Baik, sekarang coba saya ingin ketika saya mengucapkan selamat siang, semuanya tepuk tangan 2 kali. Ketika saya mengucapkan selamat pagi, semuanya tepuk tangan 1 kali. Ketika saya mengucapkan selamat sore, semuanya tepuk tangan 3 kali. Dan ketika saya mengucapkan selamat malam, hanya tepuk tangan setengah. Ketika selamat malam masih ada yang salah, berarti itu tandanya belum konsentrasi. Oke, siap? Contohkan dulu ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Nggak usah bertemu, tidak boleh bertemu, kan malam, orang-orang baru tidur. Tidak boleh berisik. Oke. Oke. Siap ya? Selamat siang. Yang semangat, selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Oke. Selamat sore. Selamat malam. Iya, terima kasih. Mari kita bahas, kita masuki acara selanjutnya. Yang pertanyaannya adalah, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa sih di SLB ini? Yang pertama, ada yang menjawab mandiri dan berprestasi. Selanjutnya, berakhlak mulia dan mandiri. Selanjutnya, berakhlak mulia dan mandiri. Cerdas mandiri. Mandiri dan bermanfaat. Mandiri dalam masa depan. Oke. Pada dasarnya semuanya mengharapkan murid-murid yang mandiri ya. Iya. Mandiri dan berprestasi. Adakah di sini? Oh iya. Ya, mandiri dan berprestasi tadi sudah dibacakan. Ya, rata-rata semuanya mengatakan, menjawab bahwa kita semua mengharapkan siswa-siswi yang mandiri. Kalimat selanjutnya, kita percaya bahwa murid adalah mampu dan berpotensi untuk mandiri sebagai komunitas belajar di sekolah. Mandiri masuk lagi. Yang kedua, manusia yang mampu. Manusia yang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pengajaran. Manusia dengan segala hak dan kewajibannya yang melekat. Yang selanjutnya memiliki potensi. Yang selanjutnya anak yang berharga. Yang selanjutnya anugerah dari Allah yang harus dididik. Yang selanjutnya
bisa mandiri. Oke, rata-rata semuanya mengharapkan bahwa anak itu untuk mandiri, tetap ya. Semuanya tetap ke arah menuju tujuannya. Murid kita mengharapkan bahwa percaya bahwa kita, anak-anak kita adalah anak-anak yang bisa mandiri. Yang selanjutnya, di sekolah kita mengutamakan ya, yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan iklim belajar sepanjang hayat, kemandirian anak, keterampilan siswa dan kemandirian, masih mandiri. Yang ketiga, mengutamakan murid, betul. Yang ketiga, yang selanjutnya kepentingan siswa, mendidik dan mengajar siswa adalah siswa. Jadi sekolah kita mengutamakan siswa untuk hidup mandiri. Oke, masih alhamdulillah, terima kasih ya, semua sudah berpusat dan berfokus kepada siswa. Yang selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka mempunyai cita-cita dan harapan masa depan, tentu. Ini nomor 4-nya tidak dijawab. Nomor 4, dia sedang belajar, dia senang belajar mungkin ya. Yang keempatnya, mereka anak berkebutuhan khusus. Dia berbeda. Mereka perlu bimbingan yang apa ini ya? Bimbingan yang apa ya? Yang telaten. Dia apa ini? Dia anak yang sama mungkin ya? Oh, dia tidak sama. Nah, iya. Dia tidak sama. Dia sedang belajar. Di sini tidak ada jawaban. Di sini yang mempunyai cita-cita dan harapan yang sama di masa depan. Bahwasannya, jadi kesimpulan yang keempat, bahwa semua anak-anak kita adalah anak-anak yang berbeda, yang memiliki kemampuan di luar anak-anak, kemampuan yang khusus maksudnya, kemampuan yang khusus selain anak-anak umum lainnya. Dan yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk memperjuangkan semua komunitas belajar, memberikan yang terbaik bagi kemandirian anak, melayani anak, berubah, yakin bisa berubah, melayani anak. Oke. Kita warga di sekolah ini yakin untuk bahwasanya ibu bapak guru di sini yakin bahwa kita semua dapat melayani anak dengan sangat baik. Terima kasih. Yang selanjutnya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa belajar itu sangat penting buat kelangsungan kehidupan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak kita berbeda dan butuh layanan khusus. Yang selanjutnya, siswa perlu dilayani dengan hak yang sama. Yang keenam, mereka pasti bisa. Yang selanjutnya, siswa butuh dilayani. Yang selanjutnya menyimpulkan bahwa yang pertama adalah anak-anak kita semua memimpikan anak-anak yang mandiri. Yang kedua, kita percaya bahwa murid kita adalah anak-anak yang bisa untuk hidup mandiri. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan murid. Kesimpulannya tadi. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka mempunyai bahwa mereka itu berbeda dan mempunyai kelebihan. Yang kelima, warga di sekolah ini yakin untuk dapat melayani anak-anak berkebutuhan khusus. Dan yang selanjutnya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita pasti bisa melayani anak-anak berkebutuhan khusus. Baik, terima kasih. Masih semangat? Terima kasih. Alhamdulillah. Oke, sekarang ikuti apa yang saya ucapkan. Ingat perintahnya, ikuti apa yang saya ucapkan.
Bebek ayam. Wajib mama, bebek ayam. Puhai, bebeknya ada berapa? Good. Oke. Wajib ini bebek ayam. Bu Vera, ada berapa bebeknya? Good. Oke, terima kasih. Selamat siang. Tepungnya bagaimana? Selamat siang. Selamat siang itu satu. Selamat siang betul dua. Saya yang kurang konsentrasi ternyata. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat malam. Iya, good. Bawa pegang saja salah. Oke, terima kasih Ibu Bapak Guru. Mangga sebelum memasuki, barangkali ada yang mau minum, mangga silakan. Mau makan, mangga silakan. Sebelum memasuki pertanyaan selanjutnya. Ya, di sini ada sedikit pertanyaan pemantik. Apakah visi sekolah kita sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Ada yang tahukah visi misi sekolah kita? Ini dia visi misi sekolah kita. Mewujudkan siswa yang terlatih, berdiri mandiri, sehat lahir batin. Boleh. Terima kasih Ibu Tami. Visi sekolah kita yaitu mewujudkan siswa yang terlatih, terdidik, mandiri, sehat lahir dan batin, yang berlandaskan kepada ketuhanan dan yang berlandaskan pada keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Bagaimana? Sudah ya? Sudah sesuai ya? Sebelum kita masuk kepada pertanyaan lagi, kira-kira kolaborasi apakah atau sikap apakah yang perlu ditambahkan untuk meningkat, untuk lebih merealisasikan visi misi sekolah kita? Kira-kira kita perlu berkolaborasi apa sajakah untuk mewujudkan visi sekolah kita? Kolaborasi dengan orang tua harus bagaimana? Kolaborasi dengan antar guru harus bagaimana? Kolaborasi dengan siswa harus bagaimana? Kira-kira bagaimana sih tindakan yang tepat untuk lebih meningkatkan? Yang kira-kira yang kurang di sekolah kita itu apa sih? Yang masih perlu ditingkatkannya? Dari segi apa? Kita harus kerjasama bagaimana dengan orang tua? Harus kerjasama antar guru-guru, itu yang kurang apa? Gitu. Baik dengan orang tuanya, baik dengan muridnya. Oh, murid kita teh kurang ini, gitu kan? Oh, murid kita teh ketika dikasih masukan tuh mereka teh ngeyel, gitu. Atau bagaimana lah? Ya. Selanjutnya bentuk kolaborasi apakah yang mau ditambah atau yang perlu ditingkatkan di sekolah kita? Yang pertama, kerjasama dalam membimbing anak untuk belajar. Orang tua kurang respon atau hanya mengandalkan belajar di sekolah saja. Ini bentuk kekurangannya mungkin ya. Ya, di sini sering berkomunikasi dengan orang tua tentang kekurangan guru dalam membimbing siswa. Sharing dengan rekan guru tentang visi sekolah yang akan datang. Yang selanjutnya, bekerja sama dengan tim ahli, dokter, psikologi, terapis. Kita kebetulan belum berjalan. Bekerja sama dengan edukasi dan dunia kerja untuk program PKL dan penyaluran kerja. Kemarin sempat berjalan, sekarang masih berjalan? Masih. Sekarang kerjasama dengan ahli bidangnya, misalkan bekerja sama dengan psikolog, guru atau pelatih khusus keterampilan, ya. Kepala sekolah dan guru, kepala sekolah dan seluruh komunitas di sekolah
dan masyarakat lingkungan sekitar. Jadi Bapak mengharapkan bahwasannya ada kerjasama ya dengan guru, membantu bila ada kesulitan. Orang tua dan guru harus saling membantu mungkin ya. Orang tua dan guru saling memperhatikan anaknya. Oke. Yang pertama, yang kurang yang perlu meningkatkan visi misi ini adalah kolaborasi antara orang tua. Bahwasanya kita harus sering melakukan komunikasi dengan orang tua, baik orang tua dengan ibu ketika ada kesalahan ataupun sebaliknya. Yang selanjutnya kita perlu adanya kolaborasi dengan tenaga ahli. Yang selanjutnya kita perlu berkolaborasi dengan dunia kerja. Alhamdulillah sedang berjalan dan sudah berjalan dari beberapa tahun yang lalu. Bahkan sebelum dengan SUAI pun sudah berjalan dengan kerja di bidang swasta lainnya. Yang selanjutnya perlu adanya meningkatkan komunikasi ya, perlu meningkatkan komunikasi. Mungkin itu yang kurangnya ya, dengan instansi yang lain, kerjasama dengan instansi lain, kerjasama antara guru dan orang tua meningkatkan komunikasi, terus bekerja sama dengan para ahli. Oke, terima kasih. Itu yang perlu ditingkatkannya. Wujudkan siswa-siswa yang ingin terlatih, ya, karena tadi siswa kita memerlukan pelayanan khusus. Tentunya mereka harus siap. Ketika mereka keluar, mereka harus siap berhadapan dengan lingkungan. Tentunya mereka harus mempunyai kemampuan agar mereka tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat umum. Terdidik. Tentunya anak-anak kita sudah terdidik. Yang tadinya anak-anak bersikap arogan, sebelum mereka sekolah, rata-rata anak-anak kita adalah anak-anak yang susah untuk dikendalikan, sulit untuk dikendalikan. Minimal setelah mereka masuk, mereka bisa mengetahui mana yang salah, mana yang benar, mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Anak-anak yang sehat lahir dan batin, tentunya dengan bersekolah mereka akan memiliki jiwa yang kuat, bisa bereksplorasi, bisa bergaul, bisa bersosialisasi. Yang berlandaskan kepada keimanan dan ketakwaan, sebagaimana kita sering melakukan pembiasaan-pembiasaan, sholat duha, sholat berjamaah, melakukan pengajian rutin. Kita juga sering melakukan pembiasaan-pembiasaan. Tentunya visi kita sudah sesuai dengan prakarsa tentunya visi kita sudah sesuai dengan apa yang diharapkan ya. Jadi tidak ada tambahan dalam visi kita. Terima kasih. Mungkin demikian. Ibu, cukup dari saya ya. Terima kasih Ibu Bapak atas segala dukungannya. Saya aturkan terima kasih banyak. Acara selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Gin. Mangga Ibu. Terima kasih. Jangan dulu Ibu, bentar ya. Iya Ibu, alhamdulillah diskusinya sudah selesai, tapi mungkin nanti harus dirumuskan ya hasil diskusi hari ini, nanti bagaimana diisi ya. Ibu dan Bapak, terima kasih sekali ya sudah membantu kami untuk menyelesaikan tugas ini. Kalau tanpa bantuan Ibu dan Bapak mungkin tugas ini tidak akan selesai gitu. Diskusinya sudah berjalan. Dan saya tergelitik untuk tadi menjawab pertanyaan dari Bapak, apa bedanya visi dan misi. Visi itu dibuat untuk jangka waktu yang panjang, ya. Sedangkan biasanya dibuat dalam sebuah kalimat yang menjadi tujuan atau cita-cita kita. Sedangkan misi itu adalah langkah-langkah bagaimana ya untuk mencapai visi tersebut, dan itu akan harus dicapai dalam waktu yang dekat. Gitu ya. Jadi antara visi dan misi memang itu selalu berkaitan, visi dan misi. Visi itu adalah cita-cita kita di masa depan. Bagaimana sih kayak sekarang yang sedang didiskusikan? Bagaimana sih kita menuju murid di masa yang akan datang? Pandangan kita seperti apa? Itu visinya. Mungkin visinya itu tercapai dalam jangka waktu yang
sekian tahun misalnya gitu ya. Sedangkan visi itu bagaimana sih langkah-langkah kita untuk mengejar atau mencapai visi tersebut. Biasanya kalau visi itu dituliskan secara detail, lebih detail lagi gitu. Oh, untuk mencapai visi itu harusnya gini loh, gini gitu. Biasanya dalam beberapa langkah visi itu. Kalau visi itu hanya dalam bentuk sebuah kalimat. Ya, kalau misi biasanya ada poin-poinnya 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Jadi kalau visi untuk jangka waktu yang lama, setiap sekolah bisa berbeda masa berlakunya visi, dan visi itu memang sebaiknya itu berubah sesuai dengan zamannya gitu. Enggak visi dari tahun berapa sampai sekarang belum diganti-ganti. Biasanya paling lama itu visi itu 2 tahun. 2 tahun sekali itu visinya harus direvisi gitu. Apakah masih sesuai dengan zaman kita sekarang atau itu harus diubah, harus ada yang ditambahkan dan lain sebagainya. Itu visinya. Kalau misi jelas tentu seiring dengan perubahan visi, maka misinya juga harus berubah. Gitu Bapak tentang visi dan misi. Ya, Ibu enggak? Iya. Betul, karena visi dan misi selalu disebut visi. Apa sih? Gitu ya. Iya, sepasang. Tersetel, betul. Kalau misi itu boleh angan-angan gitu, tapi misinya itu dalam wujud nyatanya. Gitu, ya. Terima kasih sekali lagi Ibu dan Bapak. Mungkin Ibu dan Bapak punya kesibukan yang lain, bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Kalau saya dengan begini masih ada yang perlu diselesaikan gitu. Ya, jadi boleh kembali ke tempatnya. Sekali lagi terima kasih. Selanjutnya sebelum bubar, ya ada foto bersama, ada doa dulu dari Pak Ustadz Taufik Hidayat. Kepada beliau saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sadaya parantos dipaparingan perlindungan wawancara urusan orang di tempat pasaran. Alhamdulillah subhanallah. Nikmat karunia mazhab Allah subhanahu. Jadi orang tetap keras harus wajib bersyukur. Bersyukur itu cukup dengan hamdalah dan cukup dengan kalimat atau surat Al-Fatihah saja. Dan panjang-panjang kayak ini dipanggil apa kali? Enggak. Sadaya ilah hadarat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa lil mukhalatin baikil kiram ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pengajar Praktik Ibu Gunjung, juga DGP kita Ibu Tini, dan yang saya banggakan Bapak Ibu Guru SLB Negeri Subang sebagai pendukung kegiatan ini. Alhamdulillah sudah berjalan lancar. Saya lihat semuanya aktivitas sangat solid dan dapat membuat sebuah kesimpulan bahwa apa yang terjadi di saat ini bisa sebagai simulasi nanti kita juga di kenyataan yang mungkin ke depan visi kita bila sudah zamannya berubah maka kita akan juga menyesuaikan. Demikian barangkali kita juga jadi bisa belajar ya
tentang apa yang dibahas tadi. Terima kasih banyak. Mari kita tutup acara ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara sudah berjalan dengan lancar, acara demi acara sudah kita lewati. Ini adalah suatu hal yang membuat saya sangat terharu. Terima kasih Bapak Ibu atas segala dukungannya. Saya tidak bisa berdiri di sini, saya tidak bisa mengerjakan, saya tidak bisa menjalankan semua kegiatan tugas-tugas CGP ini. Walaupun di awal banyak konflik dengan anak-anak ya. Terima kasih Bung Kai, terima kasih Bu Haji Mama, terima kasih semuanya. Terima kasih Ibu atas semuanya. Saya sangat merasa haru bahagia bahwa bisa berdiri di sini, bisa bergabung dengan CGP ini. Banyak ilmu yang saya peroleh. Terima kasih atas segala dukungannya kepada semua Ibu Bapak Guru yang dulu Ibu Bapak tahu saya kecil seusia 2 tahun mungkin ya. Saya sering dibawa ke sekolah dan sekarang saya bisa berdiri, saya bisa berbicara bersama-sama, saya bisa berbicara, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Saya mohon maaf sekali, bukan maksud saya lancang, tapi ini adalah ada beberapa tugas yang harus saya selesaikan bersama Ibu Bapak Guru. Saya haturkan terima kasih banyak atas segala dukungan serta motivasinya, sehingga saya bisa menjalankan semua tugas-tugas dengan baik menjalankan tugas-tugas harian. Kita ketika saya menitipkan murid, mungkin Ibu Bapak selalu siap sedia, selalu banyak memberikan maklum kepada saya. Terima kasih banyak Ibu, yang mungkin semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikan Ibu Bapak Guru dengan berkita kebaikan lainnya, selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan dijauhkan dari segala bahaya. Rasa terima kasih saya tidak cukup untuk membalas semua kebaikan Ibu Bapak Guru. Terima kasih banyak atas semuanya. Alhamdulillah, ya Rabbal Alamin. Kegiatan diskusi ini sudah berjalan dengan lancar. Mari kita tutup semuanya dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kedepannya kita bisa mewujudkan semuanya bersama-sama dengan lebih baik lagi. Semoga acara selanjutnya adalah foto bersama.